Nikita Mirzani ngamuk, Rasman yang salah. Kenapa baru diantar setengah 2 pagi? Padahal itu anak kabur dari jam 22.30 malam. Ayo, kenapa? Kenapa nggak langsung 22.30 itu anak datang ke tempatnya Rasman? Kenapa nggak langsung diantar? Kenapa diantar setengah 2 pagi? Kali ini karena ini adalah hal yang bisa dikatakan hari ini trending topic dan hal yang juga sangat spesifik di mata publik dan negara, yaitu tentang Laura Mirzani alias Loli, maka saya dan tim bersepakat untuk melibatkan unsur pimpinan ras DPN Pradi Bersatu. Hai Re, beneran itu Loli kabur dari rumah aman. Aku itu mau komentar, aku nggak ngerti ya ceritanya bagaimana sampai segitu, apa ya, anak ibu sama anak ini kok sampai sebegitunya gitu loh. Si Lolinya juga jengkel banget sama ibunya, marah banget sama ibunya. Nikmir juga aku nggak tahu gitu ya. Cuman ini aku sebagai seorang ibu gitu ya. Kalau aku loh ya, aku nggak tahu Nikita Mirzani sama anaknya itu bagaimana, aku nggak tahu gitu. Pasti sedih banget lah. Aku sedih banget lah kalau anakku kayak gitu loh. Ya aku lebih mungkin juga, satu, aku introspeksi diri. Kedua, ya sebelum terlambat, sebelum kayak Loli gini ngobrol gitu loh. Ini problemnya apa? Jujur sedih. Nikmir itu pasti sedih. Loli juga mungkin ini bentuk protes yang aku juga nggak tahu masalahnya apa gitu loh. Ini problemnya apa, memang benar-benar nggak bisa diselesaikan gitu loh, atau mungkin ini juga ada faktor-faktor lain yang bikin jadi tambah panas hubungan anak sama ibu ini gitu loh. Jadi harusnya memang ya udah tutup telinga tutup mata untuk orang-orang yang di luar, fokus dengan fokus dengan masalah yang terjadi antara ibu dan anak ini. Jangan didengerin orang ngomong begini, jangan juga didengerin mungkin orang ngomong begitu. Lebih baik fokus diselesaikan sendiri. Karena semakin banyak orang yang ikut campur, terus komentar sebaiknya begini, sebaiknya begitu, itu akan justru bukan menyelesaikan kalau menurut aku. Justru itu akan semakin memperparah, memperburuk hubungan ibu sama anak. Ya Allah, aku mungkin kalau nauzubillahimin dzalik, kalau misalkan anak-anakku jangan sampai lah. Pasti sedih banget, karena bagaimanapun seburuk apapun seorang ibu, bagaimanapun seorang ibu, dia tidak ingin mungkin anaknya juga mengalami hal yang sama. Seandainya mungkin ada contoh yang tidak baik dari Nikmir, ya kita nggak usah, anak-anak tuh nggak usah niru. Jadi pasti orang tua juga menginginkan yang terbaik. Cuman ini mungkin ada histori yang entah apa, juga mungkin caranya atau gimana. Ya intinya mungkin bisa diselesaikan berdua antara ibu dan anak. Nggak usah orang lain itu intervensi, pihak luar yang bisa jadi mengambil keuntungan di sini. Siapapun itu, mau pacarnya, mau sahabat, mau siapa, enggak. Ini cukup masalah ibu dan anak dan diselesaikannya berdua gitu, supaya hubungannya cepet baik-baik aja. Aku pikir kemarin itu udah tenang gitu ya, Loli di rumah aman lah. Ini malah kabur, kenapa lagi gitu loh guys. Bingung. Yuk bisalah diselesain ya. Jangan sampai dua-duanya menyesal, ibunya menyesal, anaknya menyesal. Yuk bisa diselesain gitu loh dengan baik-baik. Nggak usah dengerin pendapat orang lain bagaimana, karena yang tahu ini permasalahannya cuman mereka berdua gitu loh. Bisa lah ya, kita juga sebagai seorang ibu gitu sedih loh ngelihat kayak gitu, itu anaknya begini, terus mungkin maunya ibunya begini, terus ditambah lagi ada pihak-pihak lain yang memperkeruh. Itu menurut aku bikin sedih loh. Loli kabur ya? Aduh, anak umur segitu kalau nggak ada yang nyuci pikirannya nggak mungkin dia kabur sayang. Aku yakin 1000% tuh ada yang nyetir. Nak, nanti kalau ada wartawan ngomong ini aja nak, ya nak ya, gini aja nak. Anak sekecil itu tuh nggak berani segitunya sayang kalau nggak ada yang brainwash. Percaya deh. Terus story si Panda, alhamdulillah ya pulang dari Mekah, tiba-tiba terbuka semuanya. Nggak bosnya, nggak babunya, suka banget ya arah-arahin ke agama, ya. Gila loh. Seriusan? Loli kabur dari rumah aman? OMG. Loli kabur? Beneran loh. Tadi aku scroll di FYP aku. Banyak banget yang lewat kalau Loli itu kabur dan ke kantor polisi. Dan kalian tahu nggak yang dampingin dia siapa? Kabur tapi ada yang dampingin. Jadi yang dampingin itu si Rasman.
Kayaknya bakal alot lagi perkaranya. Gimana ini ya? Rasman ada di situ, tapi Rasman nggak ngomong apa-apa ya. Si Loli ke polsek, tapi di situ si Lolinya masih seperti waktu dia tantrum itu. Jadi dia masih yang keras kepala. Bahkan dia bilang ibunya yang durhaka, bukan dia yang durhaka. Tapi gimana ya kalau menurut kalian ya? Aku rasa ya itu namanya anak sekecil itu ya, umur 16 tahun, udah 17 tahun sekarang ya. Itu pasti ada yang nyetir sih. Mungkin kayak ada yang nanti kalau kamu di kantor polisi ditanyain ngomong begini begono gitu. Kasian, sungguh kasian. Aku benar-benar kayak gimana ya, ngebayangin kalau aku punya anak, atau aku kan juga pernah jadi anak ya. Setantrum-tantrumnya aku, sekeras kepalanya aku, dulu nggak sampai seperti itu loh. Walaupun bagaimana, dia tetap orang tua kita. Apalagi ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan. Nggak mungkin lah seorang ibu sejahat atau setega itu gitu. Kalau aku jadi Loli sekarang ya, aku lebih pilih sungkem ke ibu, cium kakinya, minta maaf setulus, minta maaf bener-bener dari dalam hati, dan cium kakinya dan berubah. Hidup dia, masa depan dia tuh masih panjang. Dan dia sekolah lagi, mungkin bisa lebih baik lagi sekolah ke luar negeri, ke UK atau ke US, atau di mana sekolahan yang dia pilih. Wong ibunya cari duit setengah mati kok. Ibunya membiayain hidup anak-anaknya luar biasa. Aku yakin ibunya akan membuka hatinya, ibunya akan memaafkannya, ibunya akan bangga sama dia kalau dia nurut dan dia bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Kenapa ya? Dia kayaknya sepertinya ada pengaruh yang, aduh aku sendiri juga nggak mau ikut campur banyak. Aku sendiri cuman sebagai netizen ngungkapin unek-unek dalam hati apa yang aku lihat, dan sebagai netizen itu kan berhak berkomentar apa aja, dan kurang lebih komentar aku seperti itu. Cuman aku sangat menyayangkan hubungan seorang anak sama ibu seperti itu. Kita tetap doakan aja semoga yang terbaik buat mereka berdua, dan buat Loli masa depanmu masih panjang. Kamu mending lanjutin sekolah dan berbakti sama orang tua. Masya Allah, tabarakallah, pagi-pagi rame guys handphone aku. Ya Allah, Nikita. Lu ngerepotin se-Indonesia, tau gak? Sebaik-baiknya anak itu. Apa sayang? Just, Nikita, can you please leave my mom alone? She didn't do anything wrong. Oh sorry sayang. Dengar ya. Anak aku sampai komplain, nggak ada urusan sama aku aja, handphone aku rame ngasih tahu Loli kabur. Ya. Nih jangan lagi bikin Indonesia rame ya, gara-gara ulah kau ya. Jangan semua perbuatan yang harusnya kau yang bertanggung jawab dikit, tapi semua orang yang disalahin. Sampai kapan negara ngurusin Loli ya? Sampai kapan kamu tidak sadar di dalam pikiran kamu bahwa sebaik-baiknya anak ya itu orang tua yang melahirkan, yang ngurus. Indonesia ya, Indonesia, warga negara Indonesia tidak bisa disalahkan orang lain. Yang salah ibunya, yang salah adalah ibunya, bukan tanggung jawab orang lain ngurus anak dia. Nah mulai sekarang fokus yuk ngurusin diri sendiri, ngurusin anak sendiri, ngurusin keluarga sendiri. Yuk fokus yuk, bisa yuk Nik yuk.